Uang adalah alat tukar, saudara. Tetapi alat tukar itu akan kehilangan nilainya jika dia tidak bisa berfungsi sebagai alat tukar. Misalnya, saudara, satu hari ada orang yang datang kepada saudara. Saudara punya ban dalam, saya mau beli 100.000. Saudara mau jual? Kalau saudara tidak jual, saudara bodoh sekali. Jual saja, nanti baru beli lagi kan. Tapi kalau satu hari saudara naik kapal Dobon Solo misalnya, lalu di tengah laut kapalnya mau tenggelam, semua pelampung habis, tidak ada apa-apa dalam situ. Saudara lari ke sana kemari, tiba-tiba saudara menemukan satu buah jerigen. Di atas kapal itu cuma tinggal satu jerigen, cuma tinggal jerigen itu. Lalu ketika saudara mau siap-siap loncat ke laut, ada orang yang bilang, "Hei Bung, sini. Mari saya beli jerigen itu 1 miliar. Saudara mau jual?" Kalau saudara jual jerigen itu 1 miliar, saudara bodoh sekali. Karena apa? Karena hari itu juga saudara mati. Uang tidak akan ada guna. Saudara, tentunya tidak salah jika kita ingin mencari uang dan kekayaan. Namun ingatlah bahwa kita perlu juga untuk menyediakan waktu memuji dan menyembah Tuhan di pelatarannya, karena itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Itu adalah hal pertama yang kita pelajari tentang pelataran Tuhan. Hal yang kedua adalah pelataran Tuhan adalah sumber kekuatan dan berkat. Hal kedua yang membuat pelataran Tuhan itu mempunyai nilai plus dibanding dengan tempat lain adalah karena pelataran Tuhan itu adalah sumber kekuatan dan berkat. Ini terlihat dari ayat 6 sampai ayat 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara-saudara, kehidupan di dunia ini bukanlah sebuah kehidupan yang hanya menawarkan kebahagiaan, kekayaan, kesuksesan, kesenangan, nama besar, dan hal-hal positif lain. Tetapi juga kehidupan yang menyodorkan dan atau memaksakan kepada kita ketakutan, kecemasan, kelemahan, dan kekhawatiran. Berhadapan dengan semua fakta ini, maka manusia selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dan jalan aman terhadap semua masalah-masalah kehidupan. Namun sayangnya adalah bahwa cara-cara yang ditempuh oleh manusia itu justru akan membawa manusia itu kepada sebuah kecelakaan yang lebih parah. Dari pembacaan kita tadi, kita dapat melihat bahwa pemazmur memandang pelataran Tuhan sebagai sumber kekuatan dan berkat dalam menghadapi semua pergumulan hidup. Pemazmur berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, ketika menghadapi berbagai duka, nestapa, dan pergumulan hidup, kita bisa mendapatkan kekuatan dan berkat Tuhan di pelatarannya yang kudus. Kalau kita memiliki kekuatan dan berkatnya, maka kita tidak akan menjadi stres dan frustasi dengan semua pergumulan hidup itu. Melainkan, saudara, kita akan sanggup membuat lembah air mata menjadi lembah yang bermata air. Raihlah kekuatan dan berkat dalam pelataran. Itu adalah hal yang kedua tentang pelataran Tuhan. Hal ketiga adalah pelataran Tuhan adalah sumber jawaban doa. Hal terakhir yang merupakan kelebihan pelataran Tuhan adalah bahwa pelataran Tuhan itu merupakan sumber jawaban doa. Pemazmur tentu pernah mengalami hal ini, sehingga ia menuangkan dalam lagunya kepada Tuhan dalam ayat 9 dan 10. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doa. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi.
Saudara-saudara, ada seorang dokter di Cina. Dia begitu terkenal, saudara. Dia sanggup menyembuhkan penyakit apa saja. Orang-orang yang sakit, seberat apapun sakit mereka, jika datang kepada dia dan dia memberikan ramuannya, maka mereka pasti sembuh. Tapi dokter ini, saudara, dia seorang kafir. Ada seorang teman dokternya yang pernah menginjil kepada dia, tetapi dia menolak. Dia tidak ingin percaya. Dia hanya mau percaya kepada dirinya sendiri, karena dia terlalu sombong dengan kepintaran. Temannya itu akhirnya menyerah untuk menginjil dia. Tetapi sebelum temannya itu berlalu, sebelum temannya itu pergi, temannya itu berkata kepada dia, jika satu saat engkau ada dalam masalah yang besar dan tidak ada orang yang dapat menolong engkau, berdoalah pada Yesus. Dia sanggup menolong. Jika engkau berdoa kepada Yesus, Dia juga akan memberikan jawaban doa kepadamu. Kejadian itu sudah berlalu kira-kira 20-30 tahun. Di satu malam yang dingin dan hujan badai, tiba-tiba pintu rumahnya diketok seseorang. Ketika dokter itu membuka pintu, di depan pintunya berdiri seorang anak kecil, kira-kira berumur 10 tahun. Seorang anak perempuan kecil, badannya basah kuyup karena dia baru saja berada di dalam hujan. Dia menangis, dokter, tolong saya dokter. Ibu saya sakit keras. Kalau dokter tidak menolong ibu saya, tidak memberikan ramuan kepada ibu saya, maka malam ini mungkin ibu saya akan mati. Dokter itu berjalan ke lemari obatnya. Dia mengambil sebuah obat, tanpa membaca, dia langsung memberikan kepada anak itu. Anak itu pun langsung berlari, menghilang di kegelapan malam. Setelah anak itu menghilang di kegelapan malam, dokter ini baru kaget. Ternyata yang tadi dia berikan itu bukan obat untuk menyembuhkan sakit penyakit, tetapi dia salah memberikan. Itu adalah racun tikus. Dokter ini ketakutan, saudara. Karena apa? Karena kalau sampai anak perempuan tadi itu meminumkan obat itu kepada ibunya, maka satu hal pasti terjadi. Ibu dari anak perempuan itu pasti mati. Dan apa yang akan terjadi terhadap dokter ini? Dia pasti akan dihukum mati. Karena apa? Karena ini pembunuhan berencana. Dokter ini ketakutan, saudara. Di malam dingin yang hujan badai itu, tubuh dokter itu basah kuyup, bukan dengan air hujan tapi dengan keringatnya sendiri. Dia tidak tahu apa yang harus diperbuat lagi. Dia begitu kalut, saudara. Tadi dia tidak sempat bertanya kepada anak kecil itu siapa namanya, di mana tinggalnya. Dia cuma memberikan secara sembarangan. Dia ketakutan sekali, saudara. Di dalam keadaan kalutnya itu, dia teringat kata-kata sahabatnya beberapa puluh tahun yang lalu. Jika satu ketika engkau ada dalam masalah yang berat dan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk menolong engkau, datang dan berdoalah pada Yesus. Dia sanggup menolong engkau. Dia sanggup memberi jawaban atas doa. Dokter itu dengan hati yang malu, dengan perasaan yang malu, dia berlutut dan mulai berdoa. Tuhan Yesus, jika engkau adalah Tuhan yang sama seperti yang pernah diceritakan oleh sahabat saya puluhan tahun yang lalu, tolong saya agar saya bisa lepas dari masalah ini. Selesai dia berdoa, tiba-tiba pintunya diketuk orang. Dokter ini membuka pintu. Di depan pintu berdiri gadis kecil tadi yang datang meminta obat itu. Gadis kecil itu berdiri sambil menangis. Dokter, tolong saya dokter. Tadi saya begitu takut, kenapa ada sesuatu terjadi dengan ibu saya. Saya berlari begitu kencang. Saya terantuk. Dan botol obat itu jatuh dan pecah.
Dokter itu dengan hati yang bersyukur, dia mengambil obat. Kali ini dia hati-hati sekali, saudara. Dia ambil obat, dia baca baik-baik karena jangan sampai salah kasih racun tikus lagi. Dia memberikan kepada anak itu. Anak itu berlari menghilang di kegelapan malam. Dokter itu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena menolong dia. Saudara, ketika saudara datang menghadap dan berjumpa dengan Yesus dalam doa kepadanya, maka sesungguhnya ada jaminan jawaban dari doa bagi saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelataran Tuhan ada sumber kebahagiaan, ada sumber kekuatan dan berkat, juga ada sumber jawaban doa. Dengan demikian, saudara, pelataran Tuhan adalah suatu tempat dan aktivitas yang sangat berharga. Itulah sebabnya bersama dengan pemazmur, marilah kita berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di tengah kemah-kemah orang fasik. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin.